Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang perlu kalian kerjakan di bab 3 proposal skripsi ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan provisiat kepada kalian yang bab 1 dan bab 2-nya sudah dapat ACC dari dosen pembimbing. Yeay, sudah dapat ACC nih. Oke, sekarang semangat terus untuk menyelesaikan proposal kalian agar cepat maju ujian, lalu kita penelitian, kemudian kerja bab 4, bab 5, revisi, kerja lagi, revisi lagi, kerja lagi, revisi lagi, lalu ujian. Harapannya seperti itu ya adik-adik, agar kalian cepat selesai dan juga kalian juga bisa mendapatkan pekerjaan nantinya. Oke, kembali lagi ke topik kita tadi. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan hal-hal yang umumnya ada pada bab 3. Seperti pada video sebelumnya, saya selalu menyampaikan bahwa di setiap kampus itu pasti memiliki gaya selingkungnya masing-masing. Tetapi bagian-bagian ini tentu pastinya ada di bab 3 proposal skripsi ya. Hal-hal umum. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan kalau kamu mengerjakan bab 3 proposal skripsi dan jenis penelitianmu adalah kualitatif, maka hal yang harus dikerjakan itu adalah yang pertama jenis penelitian. Di sini kamu harus tentukan jenis penelitianmu. Apakah kamu mengkaji penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Lalu pada bagian ini kalian harus menyampaikan alasan mengapa kamu memilih penelitian kualitatif ya. Jelaskan alasannya dan bila perlu di sini juga kamu harus sampaikan satu teori yang menghubungkan penelitian kamu dengan jenis penelitian kualitatif seperti itu ya. Jadi harus disampaikan di sini. Lalu berikutnya, kamu harus tentukan waktu dan tempat penelitianmu. Kapan penelitianmu dilakukan? Kamu buat perkiraan saja ya. Kira-kira penelitianmu itu akan dilakukan kapan? Kemudian di mana tempat penelitian dilakukan nantinya? Seperti itu. Ini disesuaikan dengan judul kamu. Lalu berikutnya data dan sumber data penelitian. Nah, data ini adik-adik merupakan hasil penelitian berupa fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan hal yang diteliti, hal yang kalian teliti. Nah, kebenaran data nih adik-adik sangat menentukan kualitas dan keberhasilan penelitian. Misalkan saya beri satu contoh judul, judul tentang analisis nilai pendidikan dalam novel X, ya, analisis nilai pendidikan dalam novel X. Berarti data dari penelitian ini adalah nilai pendidikannya, nilai pendidikan yang terkandung di dalam novel X. Lalu berikutnya sumber datanya. Nah, sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ya, apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya itu adalah responden, ya, orang yang merespon. Nah, kita kaitkan dengan judul tadi. Misalkan judulnya adalah tentang analisis nilai pendidikan di dalam novel X, maka datanya tadi adalah nilai pendidikannya atau nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam novel X. Sedangkan sumber datanya itu adalah novel itunya. Paham ya? Berikutnya, teknik pengambilan data dan instrumen penelitian. Nah, kenapa saya satukan ini penjelasannya? Teknik pengambilan data dan instrumen penelitian nih adik-adik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kita mulai dari penjelasan tentang teknik pengambilan data ya. Teknik pengambilan data ini adalah cara peneliti untuk memperoleh data, untuk memenuhi pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, terkait dengan teknik pengambilan data nih adik-adik, saya beri salah satu contoh judul skripsi ya. Misalkan judulnya tentang peran guru dalam membentuk karakter siswa selama pembelajaran daring ya. Sekali lagi, peran guru dalam membentuk karakter siswa selama pembelajaran daring. Maka di sini teknik pengambilan datanya itu adalah bisa melalui wawancara ya. Wawancara kira-kira bagaimana peran guru atau apa saja langkah yang dilakukan guru
dalam membentuk karakter siswa khusus selama pembelajaran daring. Maka kita dapat melakukan wawancara, ya. Nah, inilah yang disebut dengan teknik pengambilan data, ya, pengambilan data tentang bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa selama pembelajaran daring. Nah, alat pengumpulan data atau instrumennya ini apa? Tentu kalau misalkan kita menggunakan wawancara, maka yang menjadi instrumennya yaitu instrumen wawancara atau daftar pertanyaan terkait bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa selama pembelajaran daring, ya. Intinya teknik pengambilan data dan instrumen penelitian ini adik-adik harus disesuaikan dengan judul kamu, harus disesuaikan dengan penelitian kamu. Apakah kamu dalam mengumpulkan data itu, apakah kamu bisa mendapatkan data hanya melalui wawancara? Itu terserah kamu. Ataukah, oh ibu, saya tidak bisa hanya dengan wawancara. Kalau judul saya ini harus menggunakan observasi juga atau teknik pengambilan data lainnya, seperti itu, ya. Harus disesuaikan dengan judul kamu. Lalu berikutnya adik-adik, setelah teknik pengumpulan data, nah teknik analisis data ini juga setelah data dikumpulkan menggunakan instrumen tadi adik-adik, sekarang kita masuk dalam teknik analisis data. Nah, kita harus analisis datanya. Apa itu teknik analisis data? Nah, teknik analisis data ini adik-adik suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakter data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalahnya tentang sebuah penelitian yang kamu kaji tadi itu, ya. Nah, teknik analisis data ini saya beritahu kalian bahwa teknik analisis data itu adik-adik harus memiliki standar bakunya, ya. Harus jelas menggunakan teknik apa. Seperti, ya, kalau di dalam penelitian kualitatif nih, dalam penelitian kualitatif itu biasanya orang menggunakan teknik analisis data yang disampaikan oleh Maylis and Haberman. Semoga saya tidak salah membacakannya. Di sini ada 3 tahap, ya, ada 3 tahap teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yang umum digunakan, yaitu mulai dari reduksi data, kedua display data atau penyajian data, dan ketiga adalah penarikan kesimpulan. Nah, apa itu reduksi data? Reduksi data ini adik-adik menyederhanakan data agar sesuai kebutuhan. Artinya begini, saya tuliskan di sini bahwa ini disesuaikan dengan judul masing-masing, ya. Misalnya begini adik-adik, judul kamu itu tentang peran guru dalam membentuk karakter siswa selama pembelajaran daring. Nah, anggaplah kamu sudah catat kembali hasil wawancaramu. Kamu lihat sudah hasil wawancaramu, kamu lihat mana jawaban-jawaban yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kamu untuk memenuhi pertanyaan penelitianmu. Atau begini, kalau misalkan ada jawaban yang melenceng atau di luar dari hal yang kamu butuhkan jawabannya, itu dibuang. Nah, reduksi data ini seperti yang saya katakan tadi, mengkategorikan mana yang sesuai dengan, mana data yang sesuai dengan penelitian kamu dan mana yang tidak. Yang tidak sesuai itu dibuang. Data yang benar-benar sehingga kamu sebagai peneliti hanya fokus pada data yang sesuai dengan judul kamu, sesuai dengan apa yang kamu harapkan untuk memenuhi pertanyaan penelitian kamu. Paham, ya? Itu reduksi data. Lalu setelah reduksi data, kamu melakukan penyajian data atau display. Nah, penyajian data atau display ini adalah kegiatan saat kumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan, ya. Pada umumnya adik-adik, penelitian kualitatif itu penyajian data menggunakan teks naratif. Jadi di sini setelah kamu sudah kategorikan nih data-datanya itu, oh ini data yang sangat menjawab persoalan dalam penelitian saya. Maka kita sajikanlah ini penelitian data-data ini, sajikan dalam bentuk narasi, yaitu dalam penelitian kualitatif. Dan tidak boleh ada semacam ada masukan dari kamu atau tambahan-tambahan dari kamu. Pokoknya datanya itu harus
alamiah, apa adanya, harus sesuai dengan fakta. Kamu harus paparkan atau deskripsikan data sesuai dengan fakta yang telah kamu dapatkan, baik itu melalui wawancara atau melalui observasi ataupun melalui teknik pengambilan data lainnya, gitu ya. Lalu tahap ketiga dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan. Nah, setelah kamu sudah membuat atau menyajikan hasil penelitianmu, kamu menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengambilan data kamu, hasil dari kamu analisis data sebelumnya ya. Kamu buat kesimpulan, di mana kesimpulan ini adalah pemaknaan data yang telah dikumpulkan mulai dari tahap reduksi dan display data. Kesimpulan ini bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena ada kemungkinan kita mendapatkan data tambahan ya, lalu kita tambahkan lagi di bagian reduksi data dan tambahkan lagi di penyajian data, lalu buat lagi kesimpulan. Seperti itu adik-adik. Begitu penelitian kualitatif ya. Oke, itu dia sedikit penjelasan tentang penelitian kualitatif untuk bab 3-nya. Nah, kalau kuantitatif ini pada bagian awalnya biasa. Kuantitatif itu harus lebih dulu tentukan jenis penelitiannya dan jelaskan alasannya seperti tadi. Mengapa kamu memilih penelitian kuantitatif? Begitu harus dijelaskan, dan waktu dan tempat juga penjelasannya sama seperti tadi. Lalu berikutnya beda dengan penelitian kualitatif yang mana kita hanya menentukan data dan sumber datanya. Sedangkan kalau kuantitatif itu ada populasi, sampel, dan samplingnya. Populasi itu keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel ini sebagian saja. Lalu kita tidak bisa seenaknya saja untuk memilih sampel. Kita harus menggunakan teknik tertentu ya, teknik tertentu dalam pengambilan sampel ya. Ada istilahnya itu teknik probabilitas, kemudian ada non probabilitas. Di dalamnya juga ada jenis-jenisnya ya. Kamu tinggal pelajari itu untuk kamu yang mengkaji tentang penelitian kuantitatif. Lalu di bagian keempatnya itu ada variabel penelitian. Di subbab ini kalian harus menjelaskan tentang variabel kamu ya, variabel terikatnya apa di dalam judul kamu, variabel bebasnya apa ya, seperti itu. Lalu berikutnya teknik pengambilan data dan instrumen penelitian. Di teknik pengambilan data ini adik-adik, seperti yang saya katakan tadi, teknik pengambilan data itu adalah cara untuk mengambil data. Nah, di subbab ini peneliti memaparkan yang pertama metode yang digunakan dalam penelitian, kemudian instrumennya apa, kemudian cara mengukurnya bagaimana, cara melakukan penskoran ya. Kalau kuantitatif itu kan identik dengan statistik, identik dengan rumus-rumus seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui adik-adik yang penelitiannya itu menggunakan kuantitatif. Nah, instrumen yang akan digunakan harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitasnya. Nah, apabila instrumen penelitian menggunakan tes, maka perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen tersebut. Apabila penelitian yang menggunakan teknik non-tes, hanya dilakukan uji validitas saja ya. Kemudian apabila peneliti menggunakan instrumen yang sudah standar, maka diperbolehkan tanpa menggunakan uji instrumen. Tetapi peneliti harus menunjukkan sumber dari mana instrumen itu diperoleh. Lalu teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini adik-adik menggunakan uji statistik ya. Ada rumus-rumus tertentunya. Tergantung kamu yang meneliti, mengkaji penelitian kuantitatif ini. Kemudian ada hipotesis yang diuji ya. Nah, setiap jenis model atau rumus statistik yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan adanya asumsi yang harus dipenuhi. Misalnya asumsi apa yang harus dipenuhi kalau akan menganalisis data dengan menggunakan rumus UJT atau korelasi produk momen dan sebagainya ya. Oke, itu dia. Kalau untuk penelitian kuantitatif kurang lengkap saya bahas di sini karena ada banyak sekali jenisnya ya. Saya hanya butuh kamu bertanya sesuai dengan apa yang kamu tidak pahami ya. Bila perlu kamu sampaikan judul kamu apa sehingga nanti saya bisa memberikan penjelasan tambahan di kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa video ini di-share pada temanmu yang membutuhkan. Sampai jumpa.